Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membuat project aplikasi Hypertext Plaintext yang nantinya di enkripsi dan di deskripsi. Untuk pembuatan project tersebut, kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat tutorial tersebut. Di sini di mobile security pas mata kuliah yang kami kerjakan di kelompok 7 di Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, Prodi Teknik Informatika di Universitas Potensi Utama, dengan dosen yang bernama Pak Iwan Fitrianto. Di sini akan saya jelaskan sandi Caesar. Kode Caesar atau geseran Caesar adalah suatu teknik enkripsi sederhana dan paling terkenal. Sini contoh penyelesaiannya: A, B, C, D alfabet biasa. Kita majukan dengan 3 langkah, yaitu dengan 3 kunci. Berarti A maju ke jadi D, dan B maju ke E, dan seterusnya. Dan saya akan mengerjakannya dengan aplikasi Eclipse. Ya, di Android Studio juga bisa. Di sini kita mengerjakannya memakai Eclipse karena spesifikasi laptop saya kurang memadai untuk memakai Android Studio, jadi saya memakai Eclipse. Oke, kita langsung aja ke program Eclipse-nya. Di sini saya akan menerangkan Eclipse tersebut. Saya mendownloadnya dari Google. Di sini kita di folder saya ADT. Di sini di Google saya download yang bernama ADT Bundle Windows 4 zip dan ADT-nya 23.0.7.zip. Di sini semua didapatkan dari Google. Dan ini dan macamnya, dan jadikannya sekalian install, dan ini diekstrak. Hasilnya jadi seperti ini. Sudah diekstrak, saya akan buka. Di sini sudah terlampir SDK-nya di ADT Bundle tadi. Ini versi Eclipse Juno, dan saya open lagi. Ini Eclipse exe. Dan Eclipse ini pun support di laptop saya karena lumayan ringan daripada Android Studio, makanya saya pakai Eclipse.exe. Oke, kita langsung open terus Eclipse-nya. Seperti ini Eclipse yang saya punya, yang saya download dari Google. Memang sekarang banyak yang memakai Android Studio, tapi untuk spesifikasi yang RAM-nya minimal 4 GB dan Core i3. Kita mempunyai RAM yang mencukupi bagi kita, cuman agak lambat untuk memakai Android Studio. Prosesor saya Core i3 dan install memori RAM 4 GB dan power operation. Itu pun lambat kalau memakai Android Studio, makanya saya pakai Eclipse. Setelah open, kita bisa buka. Jika ingin open project file baru, dari sini new, Android application,
insert nama, misalnya Android, tinggal pilih next, pilih API Android, terserah Anda mau versi mana, targetnya 3, compile-nya terserah, kalau sih terserah, tinggal next tinggal pilih gambar mau dari browser, biptek yang tersedia, pilih choose, tinggal pilih beragam aplikasi. Di sini kita buat cerah mau icon apa, tinggal next lagi, udah tinggal klik finish, project baru akan tampil. Tapi kita di sini sudah ada projectnya, saya buat, jadi tidak terlalu lama. Di sini saya akan jelaskan pembuatan steps untuk pengaman SMS. Di activity main XML kita dulu kita buka open. Ini layout untuk desain dari deskripsi. Nantinya kita di input di sini, hasil di sini, dan kita balik lagi di deskripsi seperti ini. Bisa kita tambahkan di sini kata-kata seperti pengaman SMS atau sandi SMS. Jasa Ciber. Oke, bisa ditaruh. Ini bisa setting secara kita input nama di sini. Ini kita tambahkan aja. Kita tarik lagi di sini, kita kasih nama tersebut kita akan kasih di sini mobile security. Namanya mobile security. Oke. Di sini untuk proses enkripsi di button yang nantinya diinput di sini di plain text dan hasil output di ciphertext. Jika deskripsi button ini dengan ketentuan di ciphertext ini kita input di sini, hasil inputan di sini, kalau output di sini kita akan balikan lagi kemari. Oke. Di sini kita pakai ini namanya hint dengan teks yang agak pada antara ada seperti ini, dan teks dia menunjukkan teks yang agak vulgar dan nanti hilang, tak perlu di delete, dia sendiri klik keluar. Beda dengan teks. Di sini kayaknya cukup ya penjelasannya. Langsung kita ke Japanya. Di sini activity main. Langsung kita ke main activity Java. Dan di sini Japanya. Di sini yang tersedia ada import OS bundle, activity, view,
akan tunjuk dan kita arahkan di sini buttonnya. Di sini tersedia button untuk import. Otomatis dia akan masuk ya. Radio button bisa kita dilihat. Text view ini contohnya juga kita akan coba gini, kita delete. Dia akan langsung merah, dan merah itu banyak karena pengaruh besar ya. Saya menyangkut semuanya. Tinggal kita arahkan di text view, langsung ada import. Kalau di sini seperti itu, tapi kalau di Android Studio kita tekan Alt Enter, maka importnya akan langsung ditampilkan di import. Dan tidak usah nguntik-nguntik lagi. Activity ini dilengkapi dengan string, hasil, isi teks, dan text to support text dan text. Buttonnya encrypt dan decrypt. Di sini protect file on create, set config view air layout. Activity main ini menuju ke XML-nya di sini. Dan di sini proses button ID, di mana button encrypt ini yang di atas ini dipanggil di sini, dan button view by ID dari XML ini otomatis kita bikin ID dari XML button. Contoh button ID di encrypt ya, button 1 di encrypt ini tertera ID-nya sudah dibuat button 1, jadi dipanggil dengan button 1, dan ini ID-nya di button 2, dan juga di text plain text ini ID-nya ID text 1, dan ini ID-nya ID 2. Di sini udah di insert ID, lalu kita akan kembali. Di sini kita manggilnya seperti ini, misalnya campus button 1 titik, maka merah di sini akan ditunjukkan. Seperti itu, otomatis dia akan set setelah titik ini text view 2 sesuaikan ya. Di sini button ini prosesnya di button encrypt. Di button encrypt ini, di prosesnya di set on cleaner, view on click, view up. Di proses button di button ini. Hasil ini dari string atas tadi. String hasil ini, string isi teks ini gunanya di sini penginisialan dari teks, yaitu string yang ujungnya pasti di sini akan proses input welcome. Setelah itu proses algoritma for, ini ada for integer i sama dengan 0, dimana i itu 0, i itu index, isi text length yang artinya length ini adalah jumlah pada dari teks, titik koma i plus plus, dimana isi view ini pada i, intention index, isi text chart in. Di sini saya mengingat
D hasil encrypt. Encryptnya di sini S dengan hasil dari proses di sini, connectnya di sini, maka hasil sama dengan hasil tambah string value S. Ini connect langsung sini, maka di sini jika text set text hasil dan output dan plain textnya terangan 0 ini nanti setelah kita input A, setelah button encrypt diklik, maka hasil plain text akan hilang dan hasilnya di ciphertext seperti plain text input A, hasilnya di ciphertext, maka di plain text hilang. Oke. Proses pertama ini ditambah 3, dan di sini kita buat button yaitu encrypt dan decrypt, di mana proses 2 atau proses kembalikan hasil output tadi, maka kita buat lagi di decrypt proses button on click listener, di mana proses button 2 di button ID 2. Sama seperti yang tadi, hasil dan juga untuk menginisialkan selanjutan, dan sini algoritma deskripsinya sama seperti yang di atas, dimana integer i sama dengan 0, isi teks lebih besar dari 0, plus integer index sama dengan isi teks integer y sama dengan 3. Di sini bedanya char s sama dengan char index dikurang 3, yaitu 3 di sini. Di sini y kurang 3 karena ya jadi ditambah 3, maka di decrypt kurang 3, maka dia hasilnya misalnya di input A di plain text, outputnya D, dan kita decrypt jadi A kembali. Di sini proses masih sama, dan di sini hasilnya di plain text jadi hasil di ciphertext nanti 0, dia inputnya dia hilang, dan outputnya di plain text hasil. Oke, mungkin saja. Di sini kita akan running. Dengan ketentuan running itu kita sudah membuat APD-nya seperti ini, APD LCD Android 3. Ini saya sudah buat. Kalau new dari sini membuat with nama, pilih mau resolusi berapa, VGA, WXGA 720, terserah, target, label, cerah, semua etiket, beberapa menit, dan mudah dan ada target, maka kita akan running di sini, dimana program itu tersebut kita arahkan cursor ke kanan run as application Android application, pastikan ya ini udah pasti menuju ke project kita. Running di sini ada save resource, maka kita lihat ini ada stiker. Di sini kita bisa melihat prosesnya di konsol. Kita minimize dulu. Di sini ada dimana komentar dari proses tersebut, waiting for home Android process after to be launched. Di sini bisa kita lihat proses installing dari aplikasi yang setelah kita running. Sini banyak keterangan di problem ini mengetahui di mana debug atau kesalahan kita untuk error. Problem ini menyangkut semua proyek di sini. Jadi yang merah ini mungkin ada yang merah di antaranya seperti
SUKS ini merah, maka dia pengaruh pengaruh. Javadoc ini coba paham deklarasi. Di logik ini bila ada force close aplikasi yang kita create, maka dia akan keluar komentar di sini. Di situ di penjelasan ada belum tahu di mana error sebelumnya. Ini proses runningnya APD maka proses seperti ini. Oke. Di sini ada SQLite untuk database. Ini ada file explorer untuk menampilkan atau mencari database. Oke, web console bagaimana? Lumayan agak lama untuk di Eclipse, apalagi di Android Studio, maka lebih lama lagi. Maka kita pilih memakai Eclipse untuk spesifikasi yang rendah. Mau nggak mau ya pakai Eclipse. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini ada reklame dari saya. Di situ nampak uploading algo.apk onto device emulator 554. Di situ installing algoritma.apk. Dan di situ biasanya sudah mau muncul hasilnya karena dia proses install. Nanti ada tandanya bahwasanya dia sudah selesai. Agak lama, bisa juga ngopi. Tapi maaf, ini bulan puasa. Tuh berapa lama? Mohon maaf menunggu lama. Ya seperti inilah proses running kalau sudah muncul APD. Agak nunggu lama guys. Di sini tadi saya sempat jelaskan ADT ini. ADT ini downloadnya di Google. Cara memanggilnya itu gampang, nggak perlu diekstrak. Yang diekstrak itu cuma ADT bundle yang hasil seperti ini. Di sini panggil ADT ini install new softwarenya untuk offline. Di sini kita bisa panggil dari sini di hack install new software, dimana nanti dia minta online atau offline cara installnya. Di sini langsung kita add, nanti kita bikin namanya ADT, kita archive, dimana kita simpan tadi di ADT 2307 ya, lebih tinggi, maka kita panggil seperti ini. Dia muncul seperti ini. Nanti oke. Setelah oke, dia akan seperti ini. Itulah kegunaan ADT 2307 tadi. Kita select all, langsung next. Tapi saya sudah diinstal sekian, jadi prosesnya pun nanti dia balik lagi, tak perlu lagi. Pokoknya tinggal next, accept, next. Untuk memanggil SDK-nya di preference, pilih Android. Di sini udah tertera 4,3 cara memanggilnya seperti ini. Dimana disimpan ekstrakan ADT bundle tadi, dicari. Saya misalnya di ADT. Di ADT saya simpan, di ekstrakan ADT bundle, ada SDK, kita klik SDK-nya, klik OK, langsung API OK. Sip. Di sini contoh running success. Contoh di sini success dan start activity. Ini selesai dan start
internnya sudah selesai sempurna. Jadi kita lihat APD, ini kunci. Di sini tampilannya Sandi SMS dengan sistem Zipper Mobile Security 5 yang diterapkan oleh Pak Iwan Fitrianto yang kami kerjakan untuk tugas. Ini kita input A to input nama saya sendiri Heru, Heru Hardani satu name 141 kan seperti aja, right? Dan sini kita akan decrypt ke sini. Dia akan kembali lagi. Kita input lagi satu bit 9. Kita decrypt seperti ini hasilnya. Dan decrypt dengan ketentuan yang tadi, setiap huruf maju 3 langkah. Seperti H dan 3 langkah jadi H I J K. Coba tes untuk H ini ya. Decrypt. Betul kan K? Maka dia di decrypt karena rumus kedua di encrypt button set up dengan proses button, jadi K menjadi kurang 3 seperti ini guys. Jadi untuk tugas ini saya harap pemirsa diterima oleh Pak Iwan Fitrianto untuk buat tutorial video SMS Sandi atau SMS pengamanan yang diajarkan Pak Iwan. Mudah-mudahan diterima. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk bulan puasa ini mudah-mudahan banyak berkahnya. Setelah itu sampai di sini saja, kayaknya sudah sempurna. Lebih dan kurangnya mohon minta maaf, kekurangan dari saya, dari Heru Hardadi, NIM 1410139, kursus teknik ilmu komputer TIF E Malam. Wassalam.